Gayus Tambunan dan skandal mafia pajak. Kasus mafia pajak dan suap yang melibatkan manipulasi pajak perusahaan. Kasus ini menjadi viral karena mengungkap adanya jaringan korupsi di Ditjen Pajak dan ironisnya, Gayus bisa bepergian ke luar negeri meski berstatus tahanan. Gayus Tambunan, seorang pegawai golongan 3A di Direktorat Jenderal Pajak. Ia divonis bersalah atas kasus suap, penggelapan, dan pencucian uang. Skandal ini terungkap pada tahun 2010. Aktivitas mafia pajak ini terjadi di Jakarta. Namun pemberitaan mencuat saat Gayus diketahui bepergian ke luar negeri ke Singapura dan Macau, bahkan sempat menonton pertandingan tenis di Bali, padahal ia seharusnya berada dalam tahanan. Gayus Tambunan menyalahgunakan wewenangnya sebagai pegawai pajak untuk menerima suap dari berbagai perusahaan. Uang suap tersebut digunakan untuk mengurangi pajak perusahaan yang seharusnya dibayarkan. Gayus bekerja sama dengan sejumlah oknum, termasuk jaksa dan hakim, untuk merekayasa kasusnya. Dengan uang yang ia dapat, Gayus bisa menyuap aparat penegak hukum untuk meringankan hukumannya. Hal ini terbukti ketika ia ditangkap, namun tiba-tiba saja uangnya dikembalikan dan kasusnya dianggap tidak kuat yang akhirnya menimbulkan kecurigaan publik dan media. Harvey Moise dan kasus korupsi timah. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah. Kasus ini menjadi sorotan karena kerugiannya tidak hanya pada uang negara, tetapi juga pada kerusakan lingkungan yang sangat parah. Harvey Moise, seorang pengusaha dan suami dari artis Sandra Dewi, ia bersama 15 tersangka lain, termasuk Helena Lim, yang dikenal sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, terlibat dalam kasus ini. Tindakan korupsi ini diduga terjadi pada periode 2015 hingga 2022. Aktivitas ilegal dilakukan di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk, sebuah BUMN yang beroperasi di Bangka Belitung. Para tersangka diduga memanfaatkan wewenang dan jabatan untuk menutupi aktivitas penambangan timah ilegal. Mereka bekerja sama dalam skema yang merugikan negara hingga lebih dari 271 triliun, yang sebagian besar merupakan kerugian ekologis akibat perusakan lahan. Harvey Moise dan tersangka lainnya mengatur bisnis ilegal dengan menunjuk perusahaan smelter yang berada di luar IUP untuk menampung hasil tambang ilegal. Mereka kemudian menyamarkan dana hasil korupsi dengan menyalurkannya ke sejumlah perusahaan, termasuk perusahaan pribadi milik Harvey, sehingga uang tersebut seolah-olah berasal dari bisnis yang sah. Joko Chandra dan skandal jalur tikus. Kasus korupsi yang berkaitan dengan pengalihan hak tagih CSI Bank Bali. Kasus ini kembali menjadi perhatian publik setelah Joko Chandra yang telah buron selama bertahun-tahun tiba-tiba muncul di Indonesia dan berhasil membuat KTP serta paspor secara ilegal. Joko Chandra, seorang pengusaha yang sebelumnya menjadi terpidana dalam kasus CSI Bank Bali. Kasus ini juga melibatkan sejumlah nama penting lainnya, termasuk jaksa, perwira polisi, dan pengacara yang membantunya selama pelarian. Kasus awalnya terjadi pada tahun 1999, namun skandal jalur tikus yang membawanya kembali ke Indonesia terjadi pada tahun 2020 saat ia berhasil melenggang masuk tanpa terdeteksi. Kasus utama terjadi di Jakarta terkait dengan Bank Bali. Namun, pelariannya membawanya ke luar negeri dan kembali ke Indonesia melalui jalur tikus yang melibatkannya bersembunyi di Malaysia dan Singapura. Joko Chandra berusaha menghindari hukuman penjara 2 tahun yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Untuk itu, ia menyuap sejumlah pejabat agar bisa kembali ke Indonesia dan mengurus peninjauan kembali tanpa tertangkap. Joko Chandra menggunakan jaringannya untuk menyuap berbagai pihak termasuk jenderal polisi, jaksa, dan pejabat imigrasi agar bisa masuk ke Indonesia dan menghindari penangkapan. Ia bahkan berhasil membuat KTP elektronik baru di kantor Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta tanpa terdeteksi. Kasus ini membuka bobroknya sistem birokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Setia Novanto dan skandal korupsi EKTP. Kasus korupsi mega proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (IKTP). Kasus ini terkenal karena besarnya kerugian negara yang mencapai sekitar 2-3 triliun. Setia Novanto, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Ia adalah tokoh kunci dalam kasus ini yang juga menyeret banyak nama lain. Tindak pidana korupsi ini terjadi sekitar tahun 2011-2013. Namun kasusnya baru mulai ramai diperbincangkan sejak 2017 ketika Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Korupsi ini dilakukan dalam proses penganggaran dan pengadaan proyek EKTP di Kementerian Dalam Negeri dan
dan DPR RI. Setia Novanto didakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain. Ia bersama-sama dengan pihak lain diduga mengatur anggaran dan proses lelang proyek untuk mengendalikan proyek tersebut. Setia Novanto diduga menerima komitmen fee dan uang suap dari para pelaksana proyek. Uang tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada sejumlah pejabat dan anggota DPR. Kasus ini menjadi dramatis dengan beberapa peristiwa, termasuk kecelakaan mobil yang menimpa Setia Novanto saat ia menghindari penangkapan KPK yang kemudian melahirkan tagar populer Papa minta saham dan tiang listrik, Akil Mokhtar dan skandal suap sengketa pilkada. Kasus suap yang melibatkan sengketa pemilihan kepala daerah. Kasus ini sangat menghebohkan karena terjadi di institusi tertinggi hukum, yaitu Mahkamah Konstitusi, yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan. Akil Mokhtar, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, ia divonis penjara seumur hidup karena menerima suap untuk memuluskan kemenangan pasangan calon kepala daerah. Kasus ini terungkap pada tahun 2013. Saat Akil Mokhtar ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tindak suap terjadi di Jakarta terkait dengan sidang sengketa pilkada yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Akil Mokhtar menyalahgunakan jabatannya sebagai Hakim Konstitusi untuk memeras para pihak yang sedang bersengketa. Ia menjadikan putusan MK sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan demi keuntungan pribadi. Akil Mokhtar diduga menerima uang suap dari para pemohon sengketa pilkada, termasuk dari beberapa bupati yang ingin putusan MK berpihak pada mereka. Uang suap tersebut diterima melalui perantara dan disimpan di beberapa brankas yang ia miliki. Kasus ini membongkar praktik kotor di balik putusan-putusan hukum yang seharusnya adil. Anas Urbaningrum dan skandal proyek Hambalang. Kasus korupsi yang berkaitan dengan proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional di Hambalang. Proyek ini menjadi salah satu skandal korupsi terbesar yang melibatkan politisi di level nasional. Anas Urbaningrum, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, ia divonis bersalah karena menerima hadiah terkait proyek tersebut. Tindak pidana korupsi ini terjadi pada tahun 2010 hingga 2012 dan kasusnya mulai terungkap pada tahun 2013. Korupsi ini terjadi dalam proses penganggaran dan pelaksanaan proyek Hambalang yang berlokasi di Sentul, Kabupaten Bogor. Anas Urbaningrum diduga menerima gratifikasi berupa uang dan barang untuk memuluskan proses penganggaran proyek Hambalang. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan partai. Anas Urbaningrum diduga menerima uang dari pihak swasta yang terlibat dalam proyek Hambalang yang kemudian digunakan untuk membiayai Kongres Partai Demokrat. Kasus ini menjadi sorotan karena Anas dikenal sebagai politisi muda yang karismatik namun harus berhadapan dengan tuduhan korupsi besar. Juliari Batubara dan kasus korupsi Bansos COVID-19. Kasus suap terkait pengadaan paket bantuan sosial untuk penanganan pandemi COVID-19. Kasus ini sangat menyinggung perasaan publik karena terjadi di tengah penderitaan masyarakat akibat wabah. Juliari Batubara, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial, ia divonis bersalah karena menerima uang suap dari pihak swasta yang menjadi penyedia paket bansos. Tindak pidana korupsi ini terjadi pada tahun 2020 di puncak-puncaknya pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Kasus ini terjadi di Jakarta terkait dengan anggaran dan proyek pengadaan paket bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Juliari Batubara menyalahgunakan wewenangnya sebagai menteri. Ia meminta fee atau komisi dari para vendor yang ditunjuk untuk menyediakan paket bansos. Juliari dan stafnya diduga meminta jatah sebesar Rp10.000 dari setiap paket bansos senilai 300.000. Uang tersebut ia gunakan untuk kepentingan pribadi. Kasus ini menjadi salah satu contoh paling nyata dari pejabat yang tega mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyatnya sendiri.